Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Hidayah, NIM F1D1200008, Prodi Teknik Pertambangan, Fakultas Sains dan Teknologi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan contoh dan kegunaan 7 golongan mineral kelas mayor dan 8 kelas minor, anion atau polianion, dan mata kuliah kristalografi dan mineralogi, dengan dosen pengampu Bapak Wahyudi Zahar STMT. 7 kelas mayor. 1. Halida. Contoh yang pertama yaitu silpit dengan rumus KCl, digunakan untuk pupuk kimia sebagai impuls dalam pengobatan, reaktan dalam laboratorium, pengolahan makanan, dan sebagai salah satu dari 3 senyawa untuk eksekusi mati menggunakan injeksi. Contoh mineral yang kedua yaitu fluorid dengan rumus CaF2. Kegunaannya yaitu dipakai dalam industri kimia seperti peleburan besi baja, gelas, serat kaca, dan tembikar. Contoh mineral yang ketiga yaitu halit dengan rumus NaCl. Halit sering digunakan baik di rumah tangga maupun kota untuk pengelolaan es. Selain itu, juga dapat digunakan untuk obat diare dan bahan optik. Yang kedua, oksida dan hidroksida. Contoh mineralnya yaitu hematit dengan rumus Fe2O3 sebagai bubuk pigmen, bubuk pengkilap, dan dapat dibuat batu permata karena kristalnya yang berwarna hitam. Contoh mineral yang kedua yaitu magnetit dengan rumus Fe3O4. Digunakan dalam industri logam berat seperti besi dan baja. Contoh mineral yang ketiga yaitu boksit sebagai bahan baku dalam pembuatan badan pesawat terbang, bahan baku dalam pembuatan besi, bahan dasar dalam pembuatan keramik. Yang ketiga yaitu sulfat. Contoh mineral yang pertama yaitu barit dengan rumus BaSO4 sebagai pemberat dalam lumpur pengeboran, sebagai bahan aditif semen. Dalam semen, barit juga berfungsi sebagai bahan pemberat atau untuk menaikkan densitas semen. Contoh mineral yang kedua yaitu gipsum dengan rumus CaSO4 2H2O. Mineral ini memiliki berbagai manfaat dalam sektor kehidupan seperti sebagai bahan obat-obatan, produk kecantikan, hingga material bangunan. Contoh mineral yang ketiga yaitu anhydrite dengan rumus CaSO4, digunakan dalam manufaktur dari beberapa semen, suatu sumber dari sulfat untuk belerang. Yang keempat yaitu karbonat. Contoh mineralnya yaitu dolomit dengan rumus CaMgCO2. Kegunaan utama mineral ini adalah untuk meningkatkan pH tanah serta menetralkan kadar keasamannya. Contoh mineral yang kedua yaitu kalsit dengan rumus CaCO3. Kegunaannya untuk membuat semen dan juga dapat sebagai bahan konstruksi bangunan. Kalsit juga banyak digunakan sebagai pupuk, bahan tahan api, dan produksi kertas. Contoh mineral yang ketiga yaitu magnesit. Magnesit sering digunakan untuk bahan refraktori, industri semen sorel, bahan isolasi, pertanian, peternakan, industri karet, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu silikat.
Contoh mineral yang pertama yaitu riang dengan rumus SiO2. Sejak zaman batu, riang banyak dipergunakan untuk membuat senjata dan peralatan seperti pedang, mata anak panah, pisau, kapak, dan lain-lain. Digunakan juga sebagai indikator untuk laut dalam. Contoh mineral yang kedua yaitu kuarsa dengan rumus SiO2. Digunakan untuk alat optik, batu asah, dan kaca. Dan apabila berbentuk pasir, digunakan untuk sandpaper, sandblasting, flux dalam proses metalurgi, industri kimia, industri cat, dan semen. Contoh mineral yang ketiga yaitu feldspar. Feldspar diperlukan sebagai bahan pelebur atau perekat pada suhu tinggi dalam pembuatan keramik halus seperti barang pecah belah, isolator, saniter, dan industri gelas atau kaca. 6 yaitu natives element. Contoh mineral yang pertama yaitu emas dengan lambang AU. Emas dapat digunakan sebagai perhiasan seperti cincin, gelang, kalung, dan lain-lain. Selain itu, emas juga biasanya digunakan sebagai barang komoditas yang harganya selalu naik. Contoh mineral yang kedua yaitu tembaga dengan lambang Cu. Sebagai bahan untuk kabel, komponen utama industri elektrik, campuran perhiasan, pembuatan uang logam, disinfektan, pengolahan minyak bumi, konstruksi bangunan dan kapal. Contoh mineral yang ketiga yaitu sulfur. Sulfur atau belerang dapat digunakan sebagai pupuk. Selain itu, sulfur juga dapat digunakan dalam bubuk mesiu, koreng api, insektisida, dan fungisida. Yang ketujuh yaitu sulfida. Contoh mineral yang pertama yaitu chalcopyrite. Sebagai biji tembaga, sejak zaman dahulu, mineral ini telah dimanfaatkan untuk menghasilkan biji tembaga dengan teknik peleburan. Contoh mineral yang kedua yaitu ferrite dengan lambang Se2 untuk produksi dioksida belerang untuk industri kertas dan di dalam pembuatan asam belerang. Contoh mineral yang ketiga yaitu galena dengan lambang PbSu. Galena berfungsi sebagai biji untuk sebagian besar produksi timbal di dunia. Timbal inilah yang saat ini berguna untuk baterai timbal. Baiklah, selanjutnya yaitu 8 mineral kelas minor. Yang pertama, tungstat. Contoh mineral yang pertama yaitu hubnerite. Yang kedua, raspit. Yang ketiga, finalit. Mineral tungstat memiliki tingkat kekerasan tinggi, sehingga digunakan sebagai alat potong, alat tahan aus untuk membuat logam, pengeboran minyak, gas, serta pertambangan, dan konstruksi di bidang militer, yaitu pembuatan peluru dan misil yang menembus pelindung kaca. Yang kedua yaitu molibdat. Contoh mineralnya yaitu nuraghite, ichthyosaite, tanchite. Mineral molibdat biasanya digunakan sebagai katalis, penghambat korosi, superkapasitor, obat isotop induk pada generator teknisium untuk pencitraan kedokteran nuklir dan lain-lain. Yang ketiga yaitu fosfat. Contoh mineralnya yaitu yang pertama apatit dengan rumus Ca5FiPO4 3. Apatit banyak dipertambangkan untuk pembuatan pupuk yang mengandung fosfor. Contoh mineral yang kedua yaitu virus. Mineral virus dengan keunikannya sehingga mineral ini digunakan sebagai perhiasan. Contoh mineral yang ketiga yaitu monasit dengan rumus CeLaYThPO4. Monasit sangat berguna sebagai mineral biji untuk unsur-unsur langka, terutama unsur yang menghasilkan sinar radioaktif seperti thorium dan cerium. Yang keempat yaitu arsenat. Contoh mineral yang pertama yaitu mimetit dengan rumus Pb5ASO4 3Cl.
Mimetit adalah biji timah kecil. Penggunaan utama mineral ini sebagai spesimen kolektor. Seringkali menciptakan kerak botroid yang menarik pada permukaan sedimen. Contoh mineral yang kedua yaitu anabergit dengan rumus Ni3ASO4 2 8H2O. Mineral ini merupakan mineral nikel utama. Nikel memiliki berbagai macam kegunaan, baik sebagai logam dan paduan dan sebagai baja tahan karat. Contoh mineral yang ketiga yaitu erythrit. Mineral ini bukanlah mineral yang penting secara ekonomi, tetapi pencari dapat menggunakannya sebagai panduan terkait kobalt dan perak asli. Yaitu padanat. Contoh mineral padanat yaitu alvanit, carnotit, dan bauxit. Panadan adalah salah satu biji industri utama dari elemen vanadium yang dapat diekstraksi dengan cara dipanggang dan dilebur. Panadinit juga terkadang digunakan sebagai sumber timbal. Yang keenam, sulfosal. Contoh mineral sulfosal yaitu froustit dengan rumus Ag3AsS3, sulfanit C dengan rumus Cu3VS4, dan fairagrit dengan rumus Ag3SBS3. Sulfosal berguna untuk spesimen mineral dan digunakan sebagai biji timah. 7 yaitu nitrat. Contoh mineral yang pertama yaitu barium nitrat. Digunakan untuk membuat kembang api, kaca optik, tembikar uranium, rendaman garam suhu rendah, garam barium. Contoh mineral yang kedua yaitu kalsium nitrat. Digunakan dalam pra-pengkondisian air limbah untuk pencegahan emisi bau, sebagai pupuk, oksidator, pengawet, dan pembuat makanan. Contoh mineral yang ketiga yaitu soda niter dengan rumus NaNO3. Soda niter merupakan mineral komersil yang penting yang digunakan dalam pembuatan pupuk, asam nitrat dan potasium nitrat, dan sodium nitrat. Yang terakhir yaitu yang ke-8, borat. Contoh mineralnya yaitu kernit. Mineral kernit sebagai sumber boron-boron memiliki beberapa kegunaan, antara lain membantu penggunaan nutrisi dan mengatur nutrisi yang lainnya, menolong produksi gula dan karbohidrat, esensial untuk perkembangan tunas dan buah. Contoh mineral yang kedua yaitu kolomit. Ia memiliki banyak kegunaan industri seperti pembuatan kaca tahan panas. Contoh mineral yang ketiga yaitu vaniti. Vaniti merupakan mineral yang sangat langka dan harganya mahal, sehingga mineral ini sering digunakan sebagai perhiasan. Baiklah, itu saja pembahasan dari saya tentang contoh dan kegunaan 7 golongan mineral kelas mayor dan 8 kelas minor. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.